Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 12 Januari 2025 merupakan pesta pembaptisan Tuhan. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti dan Margareta Ivon. Mazmur dilantunkan oleh Agustinus Ronald dan renungan ditulis oleh Regina R. Himawan. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan padamu untuk hari yang baru ini. Di hari pesta pembaptisan Tuhan Yesus ini, kami mengenang saat Ia dibaptis di Sungai Yordan dan Roh Kudus turun atasnya. Engkau memaklumkan Dia sebagai putra-Mu terkasih. Semoga kami yang menjadi anak-anak angkat-Mu melalui pembaptisan kami, diperkenankan menjadi anak-anak kesayangan-Mu, yang dengan pertolongan rahmat-Mu, kami dimampukan untuk rajin berbuat baik bagi sesama, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya bab 40 ayat 1-5 dilanjutkan dengan ayat 9-11. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Dan terdengarlah suatu suara, "Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku,
Dia sungguh besar. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Engkau membentangkan langit laksana tenda. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia sungguh besar. Engkau mendirikan bangsal-bangsal megah di atas air. Awan-awan kau jadikan kendaraan, dengan bersayapkan ain engkau melayang-layang. Angin kau jadikan suruhan, dan api menyala kau jadikan pelayan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia sungguh besar. Betapa banyak karyamu ya Tuhan, semuanya kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak binatang-binatang kecil dan besar, tidak terbilang banyaknya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia sungguh besar. Semuanya menantikan Engkau untuk mendapatkan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan, mereka kenyang oleh kebaikan-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia sungguh besar. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka kebingungan. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia sungguh besar. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus bab 2 ayat 11 sampai 14 dilanjutkan dengan bab 3 ayat 4 sampai 7. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar
dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Tetapi ketika kerahiman dan kasih Allah penyelamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus penyelamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, kata Yohanes. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 3 ayat 15 sampai 16 dan ayat 21 sampai 22. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu, Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Catatan akhir masa Natal. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Saat saya menulis renungan ini, saya melihat suatu cuitan di X yang mengungkapkan kekecewaan seseorang yang menyatakan betapa cepat berlalunya liburan Natal dan Tahun Baru. Memang, apabila mengacu pada liburan Natal Tahun Baru secara umum, masa ini sudah berakhir sejak awal pekan ini. Orang-orang kembali berkegiatan seperti sedia kala. Pusat-pusat perbelanjaan sudah menurunkan hiasan Natal dan segera menggantinya dengan perayaan selanjutnya. Namun bagi Gereja Katolik, masa Natal baru benar-benar berakhir pada hari Minggu ini, yaitu pada perayaan Pesta Pembaptisan Tuhan.
Kisah pembaptisan Yesus adalah kisah yang sering kita dengar dan bisa dengan mudah kita temukan gambar-gambar ataupun adegan film yang mengilustrasikannya. Kisah ini pun tercantum pada keempat Injil, namun pada versi Lukas yang dibacakan hari ini ada satu pembeda, yaitu keterangan bahwa Yesus berdoa saat ia dibaptis dan setelahnya langit pun terbuka. Ini memperlihatkan bahwa pembaptisan Yesus merupakan permakluman keilahiannya. Lalu, apa makna doa Yesus itu? Praktek doa sebenarnya juga dilakukan oleh orang-orang yang dibaptis saat itu. Mereka berdoa untuk mengakui dosa-dosanya. Yesus sendiri berdoa bukan untuk mengakui dosanya karena ia tidak berdosa. Ia berdoa agar tetap berada dalam persekutuan dengan Bapanya. Hal ini mengajarkan pada kita bahwa setiap anugerah yang berasal dari sakramen-sakramen hanya bisa ditangkap melalui doa. Maka sudah seharusnya saat kita menerima sakramen seperti sakramen Ekaristi yang kita terima setiap minggu misalnya, bahkan bisa setiap hari, sikap batin kita harus benar-benar dalam keadaan berdoa. Tindakan Yesus yang berdoa dan dibaptis ini juga menunjukkan bagaimana Yesus benar-benar menjadi manusia seutuhnya. Ia dibaptis seperti orang-orang lain, bahkan ikut mengantri. Ia berdoa untuk berkomunikasi dengan Bapanya, sama seperti kita manusia. Yesus yang sebenarnya punya privilege sebagai anak Allah, dengan kedekatannya pada Bapa, harus turun ke dunia manusia dan mengikuti metode yang sama dengan manusia. Ia hidup menuruti aturan manusia. Jika demikian, kita punya teladan dengan mengikuti Yesus, bagaimana seharusnya hidup sebagai anak Allah. Kita tahu kehidupan kita mempunyai dua sisi, yaitu sisi ragawi dan rohani. Kedua sisi ini sering bertentangan satu sama lain. Tantangan bagi kita adalah bagaimana mendamaikan kedua sisi ini. Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia melalui Yesus menunjukkan bagaimana cara kita menyikapinya. Secara ragawi, kelahiran Yesus ke dunia memang seharusnya disambut dengan sukacita. Hal ini bisa kita rasakan dengan lagu-lagu masa Natal dan bagaimana gereja dihias secara semarak. Perayaan Natal juga punya sisi komersial yang bisa kita temukan di luar gereja. Memang tidak ada yang salah dengan itu. Namun sebagai pengikut Kristus, sepatutnya kita punya pemahaman yang lebih mendalam tentang Natal itu sendiri. Apakah kita mau terus memaknainya dengan lebih dalam lagi? Sudahkah kita hidup sebagai anak Allah yang seperti dicontohkan oleh Yesus? Kenangan tentang kelahiran Yesus seharusnya bukan sekadar momen akhir tahun dengan segala liburan dan atmosfer Natal yang menyenangkan, melainkan suatu panggilan bagi kita untuk bertobat. Pernahkah kita bertanya, apa makna bayi Yesus yang ditaruh di palungan yang merupakan tempat makanan ternak? Tempat kelahirannya sendiri, Bethlehem, mempunyai arti dalam bahasa Ibrani, rumah roti. Ini seolah mengisyaratkan bahwa ia lahir untuk dikurbankan menjadi sang anak domba Paskah yang menjadi silih atas dosa-dosa umatnya dan menjadi makanan rohani yang menemani perjalanan hidup manusia. Maka dengan sangat indah, seorang teolog pernah mengatakan, di dekat
palungan tempat bayi Yesus diletakkan, siluet salib sudah membayangi. Itulah misi hidupnya. Kedatangan Yesus menuntut pertobatan dari kita. Karena itulah Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan, sebab Yesus baru benar-benar bisa kita terima di dalam hati apabila kita bertobat. Melalui pembaptisan, kita mulai melangkah sebagai murid Yesus. Kita bersatu dalam pengakuan iman rasuli, berkembang dalam keterbukaan terhadap rahmat Allah yang dihidupi oleh harapan yang terus diperbaharui dan dikukuhkan oleh karya Roh Kudus. Karena itulah kita memiliki kepastian bahwa Allah selalu beserta kita. Ia menjamin keselamatan kita. Semoga peziarahan yang penuh harapan di tahun Yubileum 2025 ini bisa kita arahkan dalam pengharapan akan perdamaian dunia, penghargaan atas kehidupan, dan kesejahteraan sosial ekonomi, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur padamu karena Yesus Kristus Putramu telah turun ke dunia bagi kami. Semoga kami semakin bisa memaknai arti kedatangannya itu, dan semoga pesta pembaptisan Yesus yang kami rayakan hari ini meneguhkan kami yang telah menerima sakramen baptis menjadi anak-anak angkat-Mu untuk melaksanakan misi hidup kami masing-masing. Kami sungguh bersyukur atas rahmat yang luar biasa ini. Berilah kami hati yang senantiasa bertobat, supaya selalu siap menerimamu di dalam hati kami, serta mewujud nyatakan kasih-Mu itu kepada sesama, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.